Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Mitali. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang perilaku manusia dalam kesamaan dan perbedaan. Perilaku manusia. Perilaku manusia merujuk pada segala bentuk tindakan, reaksi, dan aktivitas yang dilakukan oleh individu sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungan internal dan eksternal. Perilaku ini mencakup aspek fisik, emosional, dan kognitif dari individu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk genetika, lingkungan, pengalaman hidup, serta budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu ada faktor biologis terdiri dari genetika, kesehatan fisik, dan sistem saraf otak. Faktor psikologis terdiri dari kepribadian, motivasi, dan pengalaman atau rasa trauma. Yang ketiga ada faktor sosial terdiri dari keluarga, teman, dan lingkungan dan juga budaya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, kebijakan, dan regulasi. Kesamaan dan perilaku manusia yaitu mengacu pada pola atau karakteristik perilaku yang ditemukan pada individu di berbagai budaya, latar belakang, dan situasi. Meskipun ada banyak perbedaan dalam cara orang berperilaku, terdapat beberapa aspek dasar yang seringkali serupa di antara manusia. Tantangan dan permasalahan dalam kebijakan tata ruang kemaritiman yaitu tata dan permasalahan dalam kebijakan tata ruang kemaritiman seringkali kompleks dan melibatkan berbagai aspek dari pengelolaan sumber daya laut hingga penanganan konflik antar sektor. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi yaitu konflik penggunaan ruang, yang kedua keterbatasan data informasi, ketiga perubahan iklim dan datanya, keempat keterbatasan SDM dan kapasitas, dan yang kelima isu hukum dan regulasi, yang keenam adalah partisipasi publik dan keterlibatan. Rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang maritim bertujuan untuk mengelola ruang laut secara efektif dan berkelanjutan serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Rekomendasi dan strategi ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan tata ruang maritim yang komprehensif dan berkelanjutan, mengatasi tantangan yang ada dan mempromosikan penggunaan ruang laut yang efisien dan ramah lingkungan. Implementasi yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai pihak, penyesuaian berdasarkan data dan kondisi terkini, serta perhatian terhadap kebutuhan dan dampak sosial serta lingkungan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam materi ini adalah kebijakan tata ruang dalam kemaritiman merupakan komponen vital dalam pengelolaan sumber daya laut dan perairan yang berkelanjutan. Kebijakan tata ruang dalam kemaritiman harus dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan holistik, berorientasi pada keberlanjutan dan adaptif terhadap perubahan, dengan penegakan hukum yang efektif, pengelolaan yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan. Kebijakan tata ruang maritim dapat membantu memelihara keseimbangan hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan laut. Baik, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.